Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Studio Horror. Ya, kali ini saya kedatangan tamu nih, Mas Zero Point, yang viral ya, cerita-cerita viral di Twitternya. Jadi sebelum kita langsung ke cerita, saya mau berterima kasih kepada teman-teman subscriber semuanya yang sudah setia menunggu cerita terbaru. Dan yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Halo Mas Zero. Halo Mas Ian. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Kira-kira berapa hari nih Mas di Jogja? Sampai agenda kita selesai. Oke, siap. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jero. Saya adalah seorang pengisah di Twitter dengan akun @jeropoint. Oh iya, ini Mas Jero ini juga ada akun Twitter sama YouTube ya Mas ya? @jeropoint itu untuk Twitter, Instagram, TikTok, dan Kalau yang YouTube-nya Jero Portal. di Jero Portal ya. Jangan lupa mampir di channelnya Mas Jero Portal. Baik Mas, kali ini kira-kira mau cerita apa nih Mas? Kalau bicara soal pengalaman horor, banyak ya Mas. Serem itu relatif ya. Semuanya serem karena semuanya itu aneh-aneh dan cenderung mengagetkan. Tapi yang membekas itu yang saya ingat adalah ketika saya membantu mantan partner saya untuk terlepas dari guna-guna. Dari guna-guna. Ya, yang Itu menyebabkan ibunya meninggal secara mendadak. Itu guna-gunanya apa nih Mas? Dari kompetitor bisnis. Jadi memang partner saya ini memiliki usaha yang cukup besar. Pada saat itu bisa dibilang dia dominan di industrinya. Cuman perlahan itu drop ketika ibunya itu meninggal dunia. Jadi dulu itu perusahaannya dipimpin sama ibunya. Ketika meninggal digantikan oleh bapaknya dan dia. Cuman sejak saat itu mulai turun. Dia ini sampai sekarang masih penasaran apa penyebab ibunya meninggal, karena itu nggak wajar menurut dia. Itu pertama. Yang kedua, bapaknya ini diindikasi memiliki gelagat aneh. Gelagat aneh seperti apa Mas? Kadang emosional, lalu suka mimpi buruk, suka tidak sadar apa yang dia perbuat, terus juga lebih sering sakit kepala kayak gitu, padahal sudah rutin check up tapi tidak ada apa-apa. Jadi itu yang bikin dia merasa aneh, dari mulai kematian ibunya, penurunan bisnis, sampai gelagat aneh di bapaknya. Dia bertanya-tanya, sebelumnya dia udah sempat kemana-mana, juga bilang katanya di guna-guna. Akhirnya dia nanya ke saya. Ini guna-gunanya seperti santet atau? Iya, serupa santet karena menyebabkan meninggal, karena dia gaib itu dipergunakan untuk mencelakai, sehingga si target tidak memiliki fokus atau konsentrasi untuk melakukan pekerjaan. Soalnya kan ini Mas, kalau santet sama pesugihan itu kan hampir sama ya Mas, maksudnya pakai tumbal kayak gitu ya? Ya, kalau pesugihan itu biasanya timbal balik kita karena dapat kekayaan misalnya. apapun. Itu kan juga sama kan Mas? Tapi kalau santet itu lebih kepada untuk mencelakai, bukan meminta dibantu ke dirinya, tapi untuk ke orang lain. Kalau untuk ke dirinya itu bisa pesugihan karena dia bersekutu. Tapi kalau ketika bersekutu untuk mencelakai atau untuk ke orang lain, itu disebut biasanya santet. Itu guna-guna lah bisa dibilang. Lanjut. Oke. Ini kejadian tahun 2019 awal. Waktu itu saya masih aktif bekerja. Si partnerku ini nanya, "Jer, ada apa?" singkatnya gitu. Terus dia cerita apa yang terjadi dan keluh kesahnya dia yang udah dia tahan selama 4 tahun karena udah bertahun-tahun dengan keluarganya.
ibunya itu meninggal di 2014, berarti itu sekitar 4-5 tahun berlalu. Tapi masih mampu kasih dia karena gelagat aneh di bapaknya itu tuh terus sampai sekarang. Oh, masih sampai sekarang? Sampai saat itu. Aku nggak tahu sekarang karena udah lama juga nggak kontak. Nah, aku lihat ternyata sebenarnya santetnya ini luar biasa karena jin yang digunakan itu cukup kuat energinya, cuma masih bertahan karena si ibunya dulu itu juga punya khodam untuk usaha yang dia pegang atau yang dia pelihara, dan khodam itu yang masih membantu membentengi meski si manusia ini udah gak ada si ibunya gitu kan. Cuman si khodam ini jadi nggak efektif kan tidak ada tuannya gitu. Nah, begitu aku lihat salah satu kompetitor dia itu tuh menyerang dia, jenis persugiannya itu dia pakai jin dari gunung. Daerah mana itu gunungnya? Di barat. Oh, di barat. Di Jawa Barat. Jawa Barat. Dia pakai jin dari gunung yang jenis-jenisnya makanya kuat banget gitu. Dan salah satu kelasnya itu kelas tinggi lah, tahtanya di klasternya. Dan bentuknya itu tuh cewek kayak ratu gitu pakaiannya. Tapi dia punya peliharaan atau binatang gaib itu gede banget, kayak babi hutan tapi gede gitu. Babi hutan tapi gede. Cuman babi hutan kan dia nggak punya moncong, dia ini kayak punya belalai seperti gajah. Tapi gede banget, tapi bentuknya kayak babi. Itu tuh taruh di situ di basement dari rumahnya beliau. Itu tuh dan si binatang inilah yang sering nyergap bapaknya sampai sering kalang kabut, sering gelagapan, sesak nafas gitu, mimpi buruk seperti ditindih. Itu dari si makhluk ini. Itu emang targetnya satu orang aja? Targetnya itu sebenarnya usahanya, cuman manpower key-nya itu kan di ibunya. Ibunya ditumbangkan, lalu kemudian bisnisnya masih berjalan, ya terus pokoknya yang jadi target siapa yang membuat bisnis itu maju. Gitu. Itu yang jadi target. Kalau boleh tahu nih Mas, itu masuk kategori santet apa ya Mas ya? Saya kurang paham sih untuk kategori pesantetan seperti apa klasifikasinya. Tapi jenis santet atau bersekutu untuk mencelakai. Akhirnya hari itu tuh saya melakukan ritual mediumisasi seperti yang biasa dilakukan di ruangan basementnya. Itu tuh aku melakukan residual energi ya Mas ya, seperti biasa. Nah, ketika aku melakukan residual energi, itu tuh frekuensi makhluk di situ dia tuh kayak bawa pasukan, banyak banget pasukan datang. Kalau datang dia, kamu mau apa, nggak usah ikut campur, bilang kayak gitu ke saya. Ketika saya melakukan ritual itu tuh di lantai yang semula bersih itu banyak batu-batu dari gunung gitu loh, debu-debu, tanah datang ke situ. Di situ pokoknya penuh, kayak pokoknya elemen-elemen dari gunung itu ada, batu, tanah semua ada di sana. Nah, ya saya bilang jangan ganggu gitu. Saya ingin masing-masing, saya bilang kayak gitu untuk dia, tapi dia nggak terima. Dari situlah saya diteror sama dia. Karena saya terus mencoba untuk melepas dari bernegosiasi sampai akhirnya mau gak mau bentrok gitu kan. Dia bilang kok saya ikutin mau kamu bisa kasih saya apa? Gitu. Kalau kamu bisa kasih saya lebih dari orang yang ingin kasih saya, maka saya akan ikut kamu gitu. Jadi dia ini kiriman dari dukun dari Banten Mas. Meskipun makhluk dari Gunung Jawa Barat, tapi dukun yang melakukannya itu dari Banten gitu. Nah di situ wah nggak benar nih situ kan. Akhirnya ya ketika cara negosiasi tidak bisa dilakukan, maka jalan satu-satunya adalah memerangi. Di situ tuh benar-benar saya bikin benteng pagar di rumah itu pertama, lalu saya kasih air untuk diminumkan ke bapak dan anaknya dan orang di rumah di situ. Sejak malam itu
setiap hari dia update, Jer, gue dengar suara langkah kaki naik turun, Jer, gue dengar suara kayak binatangnya duduk bareng, gelas pecah sendiri, kayak gitu-gitu. Nah di situ tuh sebenarnya godaan untuk melanjutkan atau tidak, karena pasti namanya pergesekan gaib itu ada dampaknya, itu ada resiko di situ. Nah ketika orang-orang yang tidak kuat menjalani proses resiko itu, maka dia akan memilih menyerah, kemudian tidak bisa terlepas. Saya bilang sama partner saya itu, lu fokus ibadah aja, kuatin nanti lu mau lepas, gak apa-apa, ini sebentar kok, insya Allah, saya bilang gitu. Tapi itu makin hari tuh makin bapaknya tuh kayak kerasukan, gak terkendali. Yang paling epic itu yang dia ceritain tuh pas dia lagi makan, tiba-tiba tuh semua pecah beling-beling piring, gelas di meja makan itu tuh pecah terang gitu. Itu dia saat telepon saya, dia bilang, Jer, udah berhentiin aja gitu. Maksudnya nyerah gitu? Nyerah, udah berhentiin aja, dia gak kuat dengan dampak dari pergesekan itu gitu. Terus ya aku bilang, kamu udah mulai, kita udah sampai tahap ini, pilihan dari kamu, bilang kayak gitu. Tapi ingat, ini sudah memakan korban ibumu sendiri. Sampai kapan dibiarkan? Saya bilang gitu. Pilihan dari kamu. Di studio mikir mungkin ya. Terus udah nggak ada jawaban apa-apa. Aku pun lebih kepada di stop enggak, berarti kan juga enggak. Bingung jadinya. Bingung gitu kan. Karena gimana pun kan yang menjalani dia. Iya. Saya cuma dorong dari belakang dan nameng aja sebenarnya. Gitu. Nah di posisi itu Mas Jiro sendiri atau ada teman yang bantu nih? Saya sendiri, tapi saya lebih sering konsultasi ke uyut saya. Gitu. Tapi memang itu sih yang bikin membekas tuh, karena itu pertama kalinya aku tuh melihat binatang gaib yang segitu liar. Iya. Segitu liarnya, segitu ganasnya, dan dikendalikan gitu sih. Bukan cuma di rumahnya, di kantornya dia itu juga ditaruh makhluk sejenis kayak gundurwo, hitam gede. Itu buat teror satu orang itu atau jadi apa? Yang dibuat tidak fokus itu dan yang dikerjai tanda kutip itu satu kantor yang bekerja di situ. Oke. Jadi yang kerja itu karena suka nggak fokus, karena suka lebih emosional, tidak kondusif, susah berpikir, makanya dia sering ngeluh, kok banyak karyawanku tuh pada bilang di kantor nggak bisa mikir, makan di luar gitu. Jadi si makhluk gitu yang ada di situ. Dan satu kantor itu bisa, terutama security ya, sudah beberapa kali melihatnya. Jadi ada yang ditanam di kantor itu. Aku bilang kemungkinan pelakunya adalah orang dekat dari bisnis bapakmu atau orang dalam yang ikut membantu gitu. Terus sampai sekarang gimana Mas itu? Maksudnya dari awal sampai terakhir temen bilang nggak jawab pesan tadi, mau lanjut apa enggak, itu terus gimana sampai sekarang? Setelah itu itu masih aku 1 minggu masih aku kerjakan, kurang lebih 1 minggu sampai ketemu pelakunya. Udah ketemu? Saya tahu ini dia pelakunya, dia begini. Dulu waktu masa bekerja sama dengan bapak, dia melakukan ini, dan sampai sekarang dia masih sering bersinggungan sama bapak. Dia langsung bilang, oh iya Jer, bagus Jer, itu orang tuh kalau ngomong apa aja sama bapak diain. Jadi bapak tuh soalnya kayak sama dia doang. Iya. Kayak gitu. Itu gua curigain sih dari dulu, dia bilang kayak gitu. Dulu tuh juga ibuku juga kayak gitu. Jadi dulu tuh dia sering bentrok sama ibu gua. Sering bentrok, selalu berlawanan, tapi ketika ibu gua udah nggak ada, dia tinggal sama bapak tuh dia nurut banget gitu. Di situ aku cuma ngasih tau pelakunya gimana cara mutusnya. Ini ada risikonya antara di kamu, di pihak kamu, atau di pihak dia. Risiko paling besar apa? Mati. Saya bilang waktu itu. Terus sempat aku kerjain kan gitu kan, dia emosi kan, akhirnya lakuin dia. Saya lakuin. 2 hari setelah itu dia sakit. Teman si pelakunya sakit hampir 1 minggu nggak masuk kantor, izin. Terus setiap sekali masuk kantor langsung keringet dingin, karena kan saya taruh
taruh medium di sana ya. Jadi saya buka satu bank untuk melawan di situ. Nah, jadi dia sakit, 1 minggu sakit, sampai katanya nggak bisa bangun. Terus habis itu pindah ke bapaknya waktu itu. Tapi nggak terlalu parah, parahnya di dia. Aku bilang ini resikonya bakal parah gitu kan. Tadi saya bilang risiko paling buruk adalah mati, karena ini udah perjanjiannya dengan makhluk yang cukup kuat. Ada konsekuensi di sana. Selalu ada dampak dari setiap pergesekan yang ada. Ya udah, setiap yang dia bilang kan goalsnya adalah dia ingin menemui pelakunya. Setelah itu ya udah, udah habis itu aku berhenti di situ. Jadi aku udah ketemu pelakunya, aku kasih tahu dia juga udah. Berarti sampai sekarang temannya itu nggak tahu nih balas apa enggaknya. Maksudnya udah tahu nih pelakunya tuh. Aku menyarankan dia tidak membalas apa yang menjadi baik juga. Lebih baik putus hubungan kerja. Saya bilang gitu. Ya buat teman-teman yang sedang nonton video ini, yang sedang berusaha, kita selalu dekat dengan segala yang gaib. Karena kan kita hidup secara berdampingan. Jangan takut untuk memulai bisnis. Ini salah satu obstacle atau ujian. Caranya bagaimana menanggulanginya? Ya dengan perkuat fondasi diri, ibadah, dan lakukan kegiatan positif di tempat-tempat usaha dan di rumah. Karena itu dengan sendirinya menarik atau membentuk energi positif yang akhirnya jadi tolak bala atau pagar untuk yang negatif. Itu salah satu paling mudah untuk menghindarinya sih. Siap. Oke teman-teman, jadi itu cerita dari Mas Jiro Point. Untuk teman-teman semua jangan lupa mampir di channelnya Mas Jiro Portal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.